Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bersama-sama mari kita mencoba memahami bagaimana hukum berkorban menurut Quran dan hadis. Setelah paham, kita mencoba melaksanakan tepat waktu dan tepat guna. Saudaraku, masih banyak orang bingung. Sesungguhnya berkorban itu hukumnya wajib, sunnah muakkad, atau sunnah. Ada orang yang berkeyakinan bahwa berkorban itu adalah wajib, sehingga berusaha keras setiap tahun bagaimana caranya harus berkorban. Ada yang berpendapat bahwa berkorban itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang perlu diperjuangkan, sehingga selalu berusaha keras bagaimana berkorban, mungkin ora ketang 3 tahun sekali dengan menabung. Ada yang berpendapat bahwa berkorban itu sunnah biasa, sehingga orang ini berpikir, saya akan berkorban, mencoba berkorban, walau mungkin hanya sekali dalam seumur hidup. Lalu ada juga orang yang cuek terhadap hukum berkorban. Tidak tahu bagaimana fadilahnya, bagaimana dampak sistemiknya, bagaimana pahalanya, atau bagaimana ancamannya jika tidak melakukan. Sehingga orang ini cuek saja. Walaupun dia mungkin mampu, tapi tidak berusaha untuk tahu. Nah, saudaraku, untuk lebih jelasnya bagaimana hukum berkorban menurut Quran dan hadis, mari kita simak beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang berkait dengan korban. Bismillah. Pengertian ibadah kurban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkorban berasal dari bahasa Arab qurban, yang berarti persembahan pada Allah sebagai bentuk ketaatan dan wasilah. Nah, menurut istilah bahasa, kurban berasal dari kata qoroba, yaqrobu, qurban, kurbanan, yang berarti dekat dan mendekatkan. Jadi, berkorban itu adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saudaraku, mari kita kenali dalil perintah berkorban menurut Quran dan hadis. Yang pertama, menurut surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Saudaraku, lewat ayat ini Allah memberitahu, mengingatkan kepada kita para manusia bahwa kita manusia telah banyak diberi berbagai nikmat, berjuta bermiliar nikmat yang indah. Mestinya bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Sebagai tanda bersyukur berterima kasih kepada Allah, kita diperintahkan oleh Allah 2 hal, yaitu sholat dan berkorban. Nah, dari saripati ini ada yang meyakini bahwa kewajiban berkorban itu setara dengan kewajiban sholat. Kalau sholat kita laksanakan setiap hari, kita persiapkan setiap hari, maka mestinya ibadah kurban pun kita siapkan setiap hari dengan menabung, berdoa, berdiskusi, berkelompok, agar pada saatnya bisa berkorban dengan baik, benar, tepat guna, dan diterima oleh Allah. Kemudian, bagaimana surat Hajj ayat 34 mengabarkan kepada kita, dan bagi setiap umat
Kami berikan tuntunan berkurban agar kalian mengingat nama Allah atas rezeki yang dilimpahkan kepada kalian berupa hewan-hewan ternak. Saudaraku, lewat surat Al-Hajj kita dapatkan informasi bahwa yang mendapatkan amanah untuk berkurban tidak hanya umat Nabi Muhammad, tapi umat-umat zaman dahulu. Itu kalau setiap umat diberi tuntunan berkorban, diperintahkan untuk berkorban, maka ada yang meyakini bahwa berdasarkan surat Al-Kautsar dan surat Al-Hajj ayat 34, sesungguhnya berkorban itu hukumnya adalah wajib. Sekarang kita mencoba memahami bagaimana dalil berkorban menurut hadis, menurut Rasulullah. Berikut hadis keutamaan korban seperti dinarasikan oleh Aisyah. Nah, karena ini panjang, langsung saja kita bacakan terjemah. Artinya, dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah pada hari akhir manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Satu. Yang kedua, ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut. Tiga. Sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. 4. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban. Saudaraku, nyata sekali dalam hadis ini diberitakan, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah agar kita berkorban. Kita dikabari salah satu manfaat berkorban adalah membersihkan jiwa dari kotoran dosa, maksiat, kesalahan, kekeliruan, kejelekan yang bisa menghalangi datangnya rezeki, yang bisa menghalangi datangnya ridho dan ampunan Allah. Maka mari kita bersihkan jiwa agar Allah menyayangi kita, agar manusia mencintai kita, agar alam semesta damai dengan kita. Nah, lewat hadis ini ada yang berpendapat karena ini perintah Rasulullah sehingga berkorban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang perlu diperjuangkan, dilaksanakan setiap tahun karena pahalanya besar dan itu diperintah oleh Allah dan Rasulullah. Saudara-saudaraku, kita pahami keutamaan berkorban menurut pendapat Nabi. Ma'amila adami min amil yawman nahr ahaba ilallahi min iqraqid dam. Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari nahar, hari Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah hewan kurban. Nah, dari hadis ini kita diberitahu oleh Rasulullah bahwa ibadah kurban itu sangat dicintai oleh Allah. Kita akan dicintai oleh Allah sehingga apapun yang kita minta Allah beri, apapun yang kita harapkan Allah wujudkan. Jika kita ada masalah, Allah hadir memberi solusi. Ini tanda kita dicintai oleh Allah. Betapa indahnya. Maka mari kita raih cinta Allah lewat ibadah berkorban. Itu manfaat menurut syar'i. Kemudian menurut sosial, ibadah berkorban punya keutamaan atau manfaat. Satu, menjadi syiar Islam, syiar dakwah. Dua, menimbulkan kerumunan masyarakat untuk bersama-sama bergotong royong melaksanakan ajaran Allah. Tiga, akan terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan bagi seluruh umat. Karena yang kaya peduli kepada yang miskin. Kemudian yang keempat,
terjadilah kerukunan yang dahsyat. Yang miskin menghormati yang kaya menyayangi yang miskin. Luar biasa. Dengan cara berkorban ini akan terjadi persatuan kesatuan bangsa, ukhuwah Islamiyah, bahkan ukhuwah watoniyah, persatuan kebangsaan kenegaraan, karena orang-orang non-muslim pun berhak boleh diberi hadiah dari daging kurban. Mulia sekali manfaat berkorban ditinjau dari syar'i maupun ditinjau dari ilmu sosial. Maka mari kita berkorban. Usahakan setiap tahun atau mungkin 3 tahun sekali. Saudaraku, sampailah kita mencermati bagaimana hukum berkorban itu. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwa berkorban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang harus diperjuangkan sedemikian rupa karena pahalanya besar sekali. Namun apabila tidak mampu, tidak terlaksana, tidak berdosa. Kemudian Imam Abu Hanifah membuat catatan penting bahwa berkorban itu wajib bagi yang lapang, hukumnya wajib bagi yang mampu. Berdasarkan hadis, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Saudaraku, hadis ini sederhana, ringan, lembut, tapi sangat menohok. Bagi kita-kita yang sesungguhnya mampu berkorban, tapi tidak mau, tidak memprogramkan, cuek, itu tidak disukai oleh Rasulullah. Nah, kalau tidak disukai oleh Rasulullah, maka sangat kecil sekali peluang mendapatkan syafaat Rasulullah. Nah, ini bahaya sekali. Bahkan ada yang memberi catatan bahwa siapapun yang tidak mau berkorban padahal mampu, maka tidak disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Sungguh rugi sekali dan bisa celaka di akhirat bagi orang yang mampu berkorban tapi tidak mau berkorban, tidak berpikir untuk berkorban. Saudaraku, mari kita melihat diri kita dan keluarga kita. Pada bulan Dzulhijjah itu punya uang untuk membeli seekor kambing atau iuran berkorban dengan 7 orang untuk korban 1 sapi. Kita lihat tabungan kita, harta kita, kita cocokkan dengan harga kambing atau sapi terkini. Kalau kita ternyata mampu dan selama 4 hari kita bisa memberi nafkah kepada keluarga, itu menurut mazhab Syafi'i wajib berkorban. Wajib itu jika dijalani dapat pahala, jika ditinggal mendapatkan dosa. Nah, yang paling tahu siapa kita mampu apa tidak, ya kita sendiri. Dan Allah akan monitor kita. Kita mampu dan mau, atau mampu tapi tidak mau, semua itu akan dibalas oleh Allah. Saudaraku, untuk memotivasi diri agar kita bersemangat berkorban setiap tahun, mari kita simak tayangan sebuah televisi swasta tentang kabar nek Sahnun dari Nusa Tenggara Barat. Itu seorang pemulung mampu berkorban seekor sapi yang gemuk. Nah, kalau seorang pemulung saja yang sudah renta, nenek-nenek, itu mampu dan mau berkorban, mestinya orang-orang yang jadi pegawai negeri
polisi, tentara, pegawai perusahaan swasta, BUMN, mungkin aparatur negara, menteri, pedagang, atau siapapun yang profesinya melebihi Nenek Sahnun dan pendapatannya melebihi Nenek Sahnun, mestinya mampu dan mau berkorban, setidaknya berusaha keras menabung untuk berkorban. Nah, mari terutama saudara-saudaraku yang jadi pegawai negeri, jadi ASN, berkorbanlah dengan cara membuat kelompok di instansi Anda, di perusahaan Anda, dan para saudagar-saudagar, karyawan-karyawan, teman-teman ojek, dan sebagainya, siapapun, ayo membuat kelompok-kelompok untuk berkorban. Insya Allah bisa. Sudah dibuktikan oleh Allah, Nenek Sahnun seorang pemulung yang pendapatannya tidak seberapa, beliau bisa berkorban. Karena apa? Karena bismillah, ada niat, ada kemauan, sehingga ada usaha. Semoga kita pun bisa. Jangan kalah dengan Nenek Sahnun, kita malu di hadapan Allah. Saudaraku, setelah kita menyimak Quran, hadis, dan cerita tentang Nenek Sahnun, bagaimana sikap kita terhadap ibadah kurban? Yuk, karena ibadah kurban itu wajib bagi yang mampu. Ibadah kurban itu sunnah muakkad bagi yang mau. Ibadah kurban itu besar manfaatnya. Dan ada ancaman bagi yang membangkang tidak mau berkorban. Maka kita lakukan 5 hal berikut. 1. Mari kita berusaha keras bisa berkorban, walau hanya sekali seumur hidup. Ayo, semangat, semangat, semangat. Yang kedua, niatkan sungguh-sungguh, bismillah ya Allah, saya niat berkorban sebelum saya meninggal dunia. Yuk kita niatkan detik ini juga. Yang ketiga, sebagai wujud kita mau dan niat, mari sisihkan uang setiap hari sebagai tabungan khusus kurban, walau hanya Rp500 setiap hari. Jangan diambil, jangan diotak-atik, walaupun kita terdesak kebutuhan apapun. Nah, yang keempat, ketika kita menabung untuk berkorban, ayo seberapapun hasilnya dan lamanya kita jalani. Kita sepakati dengan keluarga, kita diskusi dengan keluarga agar sambung menyambung, mendukung, dan apabila kita meninggal, kita wasiatkan agar diteruskan oleh keluarga kita yang masih hidup. Nah, yang kelima, upaya ini harus dicoba dengan tangguh, tabah, sabar, ikhlas, istiqomah. Dan perlu ada semacam wasiat tertulis, bersama-sama menabung, menyisihkan uang seberapapun untuk berkorban. Dan kalau ada di antara keluarga kita yang meninggal, yang lain berkewajiban bersungguh-sungguh untuk melanjutkan, mewujudkan. Semoga Allah menolong kita untuk mampu dan mau berkorban setiap tahun, sehingga dicintai oleh Allah, dicintai oleh sesama manusia, diakrabi oleh alam semesta. Dengan demikian bahagia dunia akhirat, husnul khotimah, masuk surga bersama-sama tanpa hisab. Amin.